Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya, Aidiva. Saya asisten akademik dari Dr. Anggono Raras. Materi pembelajaran ini sudah melalui koreksi tim autor. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Rekan-rekan semua, kekuatan utama dalam lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perusahaan. Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi 10 kategori besar. 1. Kekuatan marketing. 2. Politik. 3. Ekonomi. 4. Demografi. 5. Teknologi. 6. Kesehatan. 7. Legal. 8. Lingkungan. 9. Kompetitif. Dan 10. Demografi. Hubungan kekuatan lingkungan eksternal terhadap perusahaan. Hubungan antara kekuatan-kekuatan perusahaan dan lingkungan eksternal sangat erat kaitannya. Harga minyak goreng sangat berdampak bagi keluarga. Kenaikan harga bahan bakar akan berdampak melonjaknya harga kebutuhan pokok, dan akan berpengaruh terhadap sektor lainnya. Perusahaan dengan kekuatannya akan berusaha meraih peluang yang ada di lingkungan eksternal. Apabila perusahaan mendapatkan ancaman bila mampu melawan maka akan dilakukan perlawanan, tapi bila kekuatannya lebih rendah, maka sebaiknya dihindari. Pada saat ini kehidupan manusia dibuat ketergantungan dengan internet. Budaya kehidupan sudah berubah. Dengan adanya internet tagar yang dekat semakin jauh, yang jauh semakin akrab. Hal ini dapat kita saksikan bila satu keluarga yang sedang kumpul di rumah. Secara fisik kumpul, tapi mereka asik dengan HP-nya masing-masing. Apa yang akan terjadi bila internet satu saat mati, atau listrik mati? Tentunya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini pernah dibuktikan pada saat listrik PLN di Jawa Bali, shutdown, pada tahun 2019, membuat semua kegiatan manusia terganggu. Di sini dapat dilihat, betapa ketergantungannya, manusia modern saat ini kepada hal-hal lain di luar lingkungnya. Artinya, peran lingkungan eksternal itu sangat besar sekali bagi perusahaan. Marketing. Apapun bisnis yang Anda geluti, semua akan membutuhkan peran dari lingkungan eksternal. Produk yang kita hasilkan membutuhkan bahan mentah dari lingkungan eksternal, seperti dari supplier, pemasok dan rekanan. Kelancaran penjualan produk akan selalu mendapat tantangan dari para kompetitor. Keberadaan kompetitor merupakan hal yang lumrah di dunia bisnis. Persoalannya, bagaimana caranya agar perusahaan lebih maju? Mengetahui apa yang ditawarkan pesaing saja tidak cukup. Anda perlu memahami perilaku pesaing dan mengantisipasi tindakan mereka agar bisa selangkah lebih maju. Tidak ada cara lain untuk mencapainya, selain melakukan analisis persaingan bisnis.
Dalam riset persaingan, tentu Anda perlu mengidentifikasi pesaing perusahaan. Jadi, sudahkah Anda tahu siapa pesaing utama perusahaan? Di tengah pemasaran dan penjualan produk secara digital, Anda mungkin bersaing dengan belasan sampai ratusan bisnis yang menyasar target konsumen serupa. Tidak terlalu sulit untuk mengetahuinya, Google merupakan resource yang dapat diandalkan. Dengan mencari jenis produk atau jasa yang Anda tawarkan, cukup banyak bisnis serupa yang akan muncul. Anda juga dapat mencari para pesaing dengan bantuan online marketing toolkit, SEMrush, Webgeo, dan sosial peta. Beberapa pilihan yang dapat Anda gunakan, identifikasi 10 besar kompetitor perusahaan. Setelah mengetahui dengan siapa Anda bersaing, segera kenali konten seperti apa yang mereka publikasikan. Jenis konten apa yang menjadi fokus kompetitor? Mungkin blog, YouTube, atau podcast. Pastikan Anda juga mengetahui frekuensi publikasi konten, serta topik yang diangkat. Bila konten pesaing sudah dikenali, kamu dapat mengetahui kualitas dan membandingkannya dengan konten milikmu. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui peluang apa yang tersedia untuk mengungguli pesaing. Identifikasi market positioning kompetitor. Penting dilakukan. Manfaat dari kegiatan ini adalah Anda dapat mengetahui permintaan pasar dan ekspektasi konsumen. Amati website, pesan, atau kampanye yang dilakukan pesaing. Pastikan Anda memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang sebenarnya konsumen beli dari pesaing? Apakah daya tarik konsumen terhadap kompetitor? Harga, pengalaman, atau apa? Bagaimana pesaing melakukan diferensiasi produk dari persaingan pasar? Apa fitur dan manfaat yang ditonjolkan dari produk atau jasa mereka? Dalam opini pesaing, apa yang membuat produk atau jasa mereka unik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu Anda memahami siapa target pasar yang diajak bicara oleh pesaing. Anda juga akan melihat bagaimana pesaing memosisikan diri di pasar. Kedua hal tersebut penting, agar Anda dapat menyusun strategi, bagaimana Anda akan memosisikan diri dan berkompetisi di pasar. Rồi, chị cất tập hồ sơ để vào chỗ cũ đi. Đánh máy nhá. Identifikasi market positioning kompetitor. Bisnis modern saat ini pasti didukung website, media sosial, atau akun e-commerce. Maka dari itu, Anda perlu menganalisisnya untuk mengetahui pengalaman yang dirasakan konsumen. Desain, foto, hingga cara pesaing mengkomunikasikan produk atau jasanya perlu Anda analisis. Jadi, kamu dapat merasakan pengalaman konsumen saat berkunjung ke situs tersebut. Jangan lupa, analisis juga kata kunci yang digunakan oleh pesaing. Di samping pengalaman konsumen, Anda juga perlu menganalisis kepuasan konsumen.
Di era informasi yang sudah sangat terbuka, hal ini tidak sulit sama sekali. Anda dapat memeriksa ulasan di website atau media sosial. Jangan lewatkan juga pembicaraan tentang kompetitor di media sosial. Dari sana, kamu dapat menyimpulkan bagaimana citra pesaing di mata konsumen. Politik. Ada banyak faktor lingkungan eksternal yang bisa mempengaruhi bisnis Anda. Cukup umum. Manajer memeriksa setiap faktor ini secara teliti. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan yang lebih baik terhadap proses operasional perusahaan. Contoh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Salah satu faktor yang berpengaruhi bisnis Anda adalah faktor politik, karena ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah dapat memengaruhi bisnis. Lingkungan politik yang tidak stabil bisa mempengaruhi bisnis perusahaan. Hal ini menambah risiko dan memicu kerugian yang besar bagi perusahaan Anda. Sebagai contoh, pemerintah mungkin menaikkan pajak untuk beberapa industri dan menurunkannya untuk yang lain. Keputusan itu akan berdampak langsung pada bisnis Anda, karena kenaikan pajak akan meningkatkan biaya dan penurunan keuntungan bagi perusahaan Anda. Ketidakstabilan kondisi politik yang lain bahkan dapat menyebabkan kerusuhan, penjarahan, dan masalah-masalah lainnya. Ini tentu mengganggu operasional bisnis. Oleh karena itu, Anda harus mengerti bahwa faktor ini memiliki dampak yang besar untuk mengubah strategi dan operasional perusahaan yang dimiliki. Perusahaan Anda harus siap kapan saja dengan kebijakan politik apapun yang dibuat oleh pemerintah. Bagaimana cara mempersiapkan perusahaan Anda untuk mengatasi ketidakstabilan politik? Memeriksa kondisi politik negara. Salah satu cara untuk mengukur situasi politik yang tidak stabil di suatu negara adalah dengan membayar konsultan yang ahli dalam melakukan pemeriksaan di bidang politik. Tindakan ini bisa dilakukan sebelum Anda membangun bisnis tersebut di negara operasional perusahaan Anda. Kemudian, konsultan tersebut akan memberikan Anda hasil. Apakah sebaiknya bisnis tersebut dibentuk di negara yang dituju atau tidak? Negosiasi. Bila negara Anda memiliki kondisi politik yang tidak stabil, risiko yang perlu diambil oleh bisnis tersebut akan menjadi sangat berat. Oleh karena itu, perusahaan bisa bernegosiasi tentang kompensasi di negara tempat perusahaan Anda beroperasi sehingga ada hukum yang bisa diatur ulang agar tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan tersebut. Identifikasi market positioning kompetitor ketika Anda menjalankan bisnis di negara yang dianggap berisiko. Salah satu solusi terbaik adalah memberi asuransi perlindungan usaha dari risiko politik. Biasanya, perusahaan membeli asuransi tersebut agar bisa menjadi senjata mereka untuk mengkompensasi perusahaan dari dampak buruk yang terjadi karena politik di negara tempat Anda mengoperasikan bisnis. Ekonomi. Kinerja keuangan suatu bisnis tidak lepas dari pengaruh faktor makroekonomi.
Krisis ekonomi global yang terjadi di tahun 1998, 2008 dan 2015 sangat memberi dampak pada kinerja usaha hampir di semua sektor. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh faktor makroekonomi yaitu inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, dan nilai tukar terhadap profitabilitas yang diproyeksikan oleh rasio return on asset ROA. Negosiasi. Bila negara Anda memiliki kondisi politik yang tidak stabil, risiko yang perlu diambil oleh bisnis tersebut akan menjadi sangat berat. Oleh karena itu, perusahaan bisa bernegosiasi tentang kompensasi di negara tempat perusahaan Anda beroperasi sehingga ada hukum yang bisa diatur ulang agar tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan tersebut. Identifikasi market position kompetitor ketika Anda menjalankan bisnis di negara yang salah satu solusi terbaik adalah membeli asuransi perlindungan usaha dari risiko politik. Biasanya, perusahaan membeli asuransi tersebut agar bisa menjadi senjata mereka untuk mengkompensasi perusahaan dari dampak buruk yang terjadi karena politik di negara tempat Anda mengoperasikan bisnis. Ekonomi. Kinerja keuangan suatu bisnis tidak lepas dari pengaruh faktor makroekonomi. Krisis ekonomi global yang terjadi di tahun 1998, 2008 dan 2015 sangat memberi dampak pada kinerja usaha hampir di semua sektor. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh faktor makroekonomi yaitu inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, dan nilai tukar terhadap profitabilitas yang diproyeksikan oleh rasio return on asset ROA. Penelitian ini menggunakan ROA sebagai variabel dependen untuk mengukur profitabilitas, dan menggunakan tingkat inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan PDB, dan nilai tukar sebagai variabel independen yang merupakan faktor makroekonomi. Penelitian ini termasuk jenis applied research dengan menggunakan metode explanatory. Unit analisis penelitian ini adalah perusahaan fast moving consumer good yang melaporkan laporan keuangan tahunan dan terpublikasi selama tahun-tahun 1998 sampai tahun 2016. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa rasio ROA tahunan perusahaan tersebut, tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran dan nilai kurs rupiah terhadap dolar selama tahun-tahun 1998 sampai tahun 2016. Analisis uji statistik dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan keempat variabel independen berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan hasil uji T secara parsial menunjukkan bahwa dari tiga faktor makroekonomi yang digunakan sebagai variabel independen yaitu inflasi, tingkat pengangguran, dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan fast moving consumer good yang diproyeksikan oleh rasio ROA. Sedangkan pertumbuhan PDB berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Variabel independen yang berpengaruh dalam penelitian ini berkontribusi terhadap profitabilitas sebesar 2,1%. Sosial. Sebuah jaringan sosial adalah grafik hubungan dan interaksi dalam kelompok individu, yang sering memainkan peranan penting sebagai media untuk penyebaran informasi, ide, dan pengaruh di antara anggotanya. Pengaruh lingkungan sekitar memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu.
Orang-orang yang berada di sekitar pengguna memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemikiran satu individu. Individu akan cenderung lebih percaya atas rekomendasi yang telah diberikan oleh teman-teman atau kolega yang telah dipercaya olehnya. Bahwa proses keputusan konsumen dipengaruhi oleh informasi dari orang-orang yang terpercaya, tidak dari produsen produk atau sistem rekomendasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengaruh sosial social influence terhadap minat menggunakan sistem e-commerce. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Kleijnen et al. 2003, Kesarwani dan Bish 2012, dan Kim dan Srivastava 2007. Pengaruh sosial social influence memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan sistem e-commerce. Sosial. Sebuah jaringan sosial adalah grafik hubungan dan interaksi dalam kelompok individu, yang sering memainkan peranan penting sebagai media untuk penyebaran informasi, ide, dan pengaruh di antara anggotanya. Pengaruh lingkungan sekitar memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu. Orang-orang yang berada di sekitar pengguna memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemikiran satu individu. Individu akan cenderung lebih percaya atas rekomendasi yang telah diberikan oleh teman-teman atau kolega yang telah dipercaya olehnya. Bahwa proses keputusan konsumen dipengaruhi oleh informasi dari orang-orang yang terpercaya, tidak dari produsen produk atau sistem rekomendasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengaruh sosial social influence terhadap minat menggunakan sistem e-commerce. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Kleijnen et al. 2003, Kesarwani dan Bish 2012, dan Kim dan Srivastava 2007. Pengaruh sosial social influence memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan sistem e-commerce. Lingkungan eksternal memberikan peranan penting kepada perusahaan. Dalam hal ini, keputusan menggunakan sistem e-commerce perusahaan dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Banyaknya industri bisnis yang semakin beralih menggunakan sistem e-commerce dalam transaksi bisnis turut mempengaruhi perusahaan lain untuk mencoba menggunakan sistem ini. Seiring dengan semakin pesatnya media komunikasi, masyarakat juga mampu dengan mudah merekomendasikan orang-orang dekatnya dalam menggunakannya. Para pengguna sistem e-commerce yang mulai menggunakan sistem ini karena adanya pengaruh dari sekitar, seperti partner, supplier, atau perusahaan pesaing. Rekomendasi dari orang-orang terdekat memberikan kepercayaan dan keyakinan yang sangat kuat untuk mengambil keputusan. Selain itu, individu juga akan cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat di sekitarnya. Tidak dapat disangka bahwa kita hidup di era teknologi. Tidak peduli apa industri atau aspek kehidupan yang kita lihat saat ini, teknologi mempengaruhinya dalam beberapa cara atau lainnya. Itu mengubah cara banyak orang dalam memandang dan melakukan bisnis. Apa sebenarnya dampak teknologi perkantoran pada sebuah bisnis? Populasi penelitian ini berjumlah 783 perusahaan, sedangkan sampel penelitian berjumlah 534 perusahaan yang dipilih menggunakan purposive sampling method. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan membandingkan rata-rata nilai perusahaan pada saat sebelum dan ketika pandemi COVID-19 melalui Pirate Test.
Wilcoxon Science Test atau Scientest. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan tercatat di B. Namun, ketika dilakukan pengujian pada ke-11 sektor, terdapat 3 sektor yang nilai perusahaannya tidak terbukti terpengaruh secara negatif, yakni sektor keuangan, properti, dan transportasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, manajemen perlu mengambil langkah yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan otoritas jasa keuangan, OJK, selaku pengawas pasar modal dapat menetapkan kebijakan lainnya. Legal. Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang ada di Indonesia sudah diatur dalam peraturan undangan yang berlaku. Salah satu tentang perusahaan agar disetujui oleh pemerintah dan diproteksi, perusahaan ini harus memiliki izin usaha yang jelas. Tanpa adanya legalitas atau izin usaha, sebuah perusahaan akan susah berkembang. Hal ini karena tidak ada kepercayaan orang, lembaga, atau perusahaan lain terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan yang disetujui izin juga menunjukkan pemilik perusahaan melawan hukum yang berlaku di Indonesia. Environment. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan bisnis eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pengamatan lingkungan sebagai monitoring, evaluasi dan penyebaran informasi pada lingkungan bisnis eksternal merupakan kunci para manajer dalam organisasi. Lingkungan merupakan faktor kontekstual penting yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kompleksitas dan perubahan lingkungan bisnis eksternal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, diantaranya politik dan hukum, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi dan kekuatan sosial dan budaya, pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok, dampak barang substitusi serta intensitas persaingan dalam industri. Perubahan dalam bidang teknologi misalnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Para pengusaha telah memanfaatkan kemajuan teknologi ini dalam bisnis mereka agar dapat memudahkan dan mempercepat layanan demi memuaskan kebutuhan pelanggan. Kompleksitas dan perubahan lingkungan bisnis yang memberikan peluang terhadap kinerja perusahaan merupakan faktor pendukung yang cukup signifikan baik dari sisi peningkatan produktivitas, kehandalan perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Kompetitif. Semakin kompetitif harga suatu produk, maka semakin tinggi derajat bersaing suatu perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thomson dan Yo, 1997, ditemukan bahwa harga kompetitif merupakan syarat penting untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing. Selain itu terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Arif, Rahayu, dan Thoyib, 2002, menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh pada keunggulan bersaing adalah harga. Semakin baik kualitas layanan yang dilakukan, maka semakin tinggi derajat keunggulan bersaing suatu perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Parasuraman et al. 1988, mengemukakan bahwa kualitas pelayanan dapat digunakan sebagai sumber untuk keunggulan kompetitif. Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sandra Jelcic, 2014, yang menunjukkan bahwa dengan memberikan kualitas layanan yang baik, maka perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kualitas layanan yang baik dan berkualitas dapat menjadi suatu pertimbangan konsumen dalam memilih asuransi kesehatan. Layanan yang berkualitas akan memiliki nilai lebih tersendiri bagi perusahaan dan dengan keunggulan bersaing akhirnya mampu menjadi alasan bagi konsumen berminat terhadap asuransi tersebut.
Demografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor demografi memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh persepsi merek mewah. Diharapkan kepada perusahaan otomotif menggunakan strategi yang tepat untuk mempertahankan produknya agar tetap digunakan oleh konsumen secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh perusahaan adalah menciptakan pelanggan-pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, mengingat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan, usia, jenis kelamin dan pekerjaan merupakan variabel yang dominan dalam pengambilan keputusan pembelian produk.